Halo sahabat Nova, saya dengan Dr. Rahmawati, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan. Saya berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah, dan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan banyak membahas tentang kesehatan payudara pada wanita. Yuk simak video berikut. Kalau kita berbicara tentang benjolan pada payudara, sebetulnya yang kanker itu hanya 10%. Jadi sebetulnya tidak perlu terlalu ditakuti. Jadi penyebabnya adalah biasanya hormonal atau non-hormonal. Benjolan pada hormonal biasanya dirasakan oleh setiap wanita itu sebelum haid. Biasanya dirasakan payudaranya terasa kencang, terasa nyeri, dan benjolan payudaranya terasa seperti berbenjol-benjol. Setelah haid, benjolan itu akan menghilang sendiri dan payudaranya akan kembali normal. Kemudian benjolan yang lain adalah yang bersifat non-hormonal, yaitu yang pertama biasanya infeksi. Benjolan payudara yang ditemukan karena terjadinya infeksi sering ditemukan pada wanita yang sedang menyusui, di mana pada saat itu kondisi saluran payudara membesar, sehingga akibat pembesaran pada saluran payudara itu akan membuat gak mudahnya kuman masuk, sehingga terjadi infeksi yang menimbulkan nyeri, kemerahan pada payudara, kadang-kadang juga disertai demam, dan seringkali juga keluar nanah dari payudara. Nanah bisa keluar dari kulit di atas payudara ataupun keluar dari puting payudara. Setelah infeksinya diobati, biasanya dengan pengobatan antibiotik yang tepat, benjolan tersebut akan hilang. Kemudian benjolan yang kedua disebabkan biasanya oleh pertumbuhan berlebihan pada jaringan payudara. Itu kita sebut dengan tumor. Ya, tumor itu ada tumor jinak dan ada tumor ganas atau yang sering dikenal dengan kanker. Cara membedakan benjolan payudara itu jinak atau ganas biasanya dengan perabaan. Pada perabaan tumor jinak biasanya lebih terasa padat. Kemudian mudah digerakkan serta batasnya tegas. Sementara kalau benjolan ganas itu terabanya keras, kemudian batasnya tidak tegas serta sulit untuk digerakkan dari jaringan sekitarnya. Ya, untuk insiden kanker payudara sendiri meningkat di atas umur 40 tahun. Kemudian lebih meningkat lagi di atas usia 50 dan puncaknya bisa sampai usia 70 tahun. Bila kanker payudara ditemukan pada usia kurang dari 40 tahun, itu biasanya jarang sekali. Dan apabila terjadi, itu biasanya memang rata-rata faktor genetik sangat mempengaruhi. Ya, dan biasanya kanker payudara pada usia muda itu sifatnya lebih agresif dibanding kanker payudara pada usia tua. Untuk tumor jinak sendiri, sebetulnya penanganannya berdasarkan ukuran. Kalau masih di bawah 2 cm, kita masih bisa observasi sampai 6 bulan. Tapi kalau misalnya dalam observasi 6 bulan kita temukan pembesarannya lebih dari 20% atau sudah mencapai 2 cm, baru kita lakukan tindakan operasi. Nah, sahabat Nova, bagaimana? Tadi sudah kita jelaskan untuk bagaimana benjolan-benjolan di payudara. Saya akan coba mengulas lagi. Jadi, untuk benjolan payudara pada wanita sebetulnya tidak usah perlu terlalu ditakutkan karena hanya 10% yang berisiko menjadi ganas. Namun, walaupun begitu, seiring dengan meningkatnya insiden kanker payudara pada wanita, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, tetap harus kita tingkatkan kewaspadaan, terutama dengan melakukan deteksi dini. Deteksi dini yang tadi sudah saya katakan bahwa perlunya pemeriksaan sadari setiap bulan. Jangan lupa hari ke-7 sampai hari ke-10 haid. Dihitung dari hari pertama haid untuk wanita usia reproduksi.
Tapi untuk wanita menopause dilakukan pada misalnya setiap tanggal 1 setiap bulan. Nah, benjolan-benjolan payudara tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu bisa disebabkan oleh karena adanya infeksi hormonal ataupun karena tumor. Oleh karena itu, kita harus mengetahui penyebab sebelumnya ini, benjolan ini, kita harus tahu cerita awalnya, apakah memang ada riwayat hormonal sebelumnya pada saat mau haid, atau adanya infeksi pada ibu wanita menyusui yang paling sering. Kemudian bagaimana resiko genetik pada wanita tersebut, apakah ada keturunan garis pertama dari ibu, adik kandung atau kakak kandung yang menderita kanker payudara, atau punya riwayat operasi tumor payudara sebelumnya.